Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Syarlan dengan NPM F1F023005 dari Prodi Sarjana Statistika 2023. Sini saya akan membahas materi pada poin 12.7, yaitu bilang singgung dan aproksimasi. Aproksimasi itu artinya nilai yang mendekati suatu nilai sebenarnya atau hampirannya. Kita baca terlebih dahulu pada paragraf ini. Jadi telah diperkenalkan pengertian dari bidang singgung atau tangent plane terhadap permukaan dalam subbab domesili 4 dengan bentuk Z sama dengan F X Y. Sekarang kita akan membahas keadaan yang lebih umum pada suatu permukaan F X Y Z sama dengan K. Perhatikan bahwa Z sama dengan F X Y. Nah, sekarang kita akan membahas keadaan yang lebih umum dengan F X Y min Z sama dengan 0. Tinjau sebuah kurva pada permukaan ini yang melalui titik X0, Y0, Z0 jika X sama dengan XT, Y sama YT, dan Z sama dengan ZT adalah persamaan parameter untuk kurva ini. Maka untuk semua T, Fxt, Yt, Zt sama dengan K. Dengan aturan rantai, df sama dengan dt. Nah, ini turunan rantainya df, dx dikali dx, dt. Ini kan dicoret-coret jadi df, dt. Aturan rantai yang kita pelajari sebelumnya. Sehingga dk per dt sama dengan 0. Kita dapat menyatakan ini dalam bentuk gradien dari f dan turunan dari ekspresi vektor untuk kurva rt sama dengan xti ditambah ytj tambah ztk sebagai f dikali dx per dt sama dengan 0. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, dx per dt menyinggung kurva, ringkasnya gradien x0 y0 y0 tegak lurus pada garis singgung di titik ini. Nah, argumen yang baru saja diberikan valid untuk sebarang kurva yang melalui x0, y0, z0 yang terletak pada permukaan f, x, y, z dengan k pada gambar kedua, dan mengikuti definisi umum seperti berikut ini. Ini definisinya. Jadi titik f, x0, y0, z0 akan menyinggung atau melalui pada permukaan f, x, y, z sama dengan k. Ini ilustrasinya agar mudah dimengerti. Nah, definisinya itu misalkan f, x, y, z sama dengan k menentukan suatu permukaan dan andaikan bahwa f terdiferensiasikan di titik P, x0, y0, z0 dari permukaan ini dengan f0, y0, z0 tidak sama dengan 0. Maka bidang yang melalui P ini tegak lurus dengan f, x0, y0, z0 itu akan disebut dengan bidang singgung terhadap permukaan dari P. Jadi ini adalah bidang singgung terhadap permukaan dari P gitu. Nah, sebagai konsekuensi dari definisi ini, kita dapat menuliskan persamaan bidang singgung seperti ini. Untuk persamaan f, x, y, z sama dengan k, persamaan bidang singgung di x0, y0, z0 adalah f, x0, y0, z0 dikali dengan x dikurang x0, y kurang y0, z kurang 0 sama 0. Yakni fx sama dengan fx, x0, y0, z0 kali dengan x kurang x0 tambah fy, x0, y0, z0, y kurang y0 demikian sampai sama dengan 0. Khususnya untuk permukaan z sama dengan f, x, y, persamaan bidang singgung di x0, y0, z0 adalah z kurang z0 sama dengan fx, x0, y0, x min x0 tambah y, x0, y0 kali y kurang y0. Ini buktinya. Nah, kita masuk saja ke contoh 1. Setelah persamaan singgung,
pada gambar 3 untuk Z X kuadrat tambah Y kuadrat di titik 1,1,2. Jadi penyelesaian pertama itu kita misalkan terlebih dahulu fxy nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, dan perhatikan bahwa fxy sama dengan 2xy tambah 2yj. Jadi f1 sama dengan 2i tambah 2j, dan dari teorema A persamaan yang diminta adalah z min 2 sama dengan 2x min 1 tambah 2y min 1 dari definisi ini, atau 2x tambah 2y kurang z sama dengan 2. Jadi persamaan bidang singgung pada gambar ketiga itu adalah 2x plus 2y min z sama dengan 2. Lanjut kita masuk ke materi diferensial dan aproksimasi. Misalkan z sama dengan fxy dan p sama x0 y0 z0 suatu titik tetap pada permukaan yang berpadanan. Nah, sumbu-sumbu dx, dy, dan dz sejajar dengan sumbu-sumbu yang lama dengan p sebagai titik asal pada gambar 4. Pada sistem yang lama, bidang singgung di P mempunyai persamaan Z0, Z dikurang Z0 sama Fx0 pada persamaan yang definisi teorema A tadi. Tetapi, pada sistem yang persamaan ini mengambil bentuk sederhana, yaitu dz sama dengan Fx x0y0 dx tambah Fy x0y0 dy. Nah, ini menyarankan atau memberikan suatu definisi, misalkan Z sama Fxy, di mana atau dengan F suatu fungsi yang dapat didiferensiasi, dan misalkan dx dan dy disebut diferensial dari x dan y yang berupa variabel-variabel. Diferensial variabel tak bebas dz disebut juga diferensial total dari f dan ditulis df xy. Jadi didefinisikan oleh dz sama dengan df xy sama dengan fx xy dx tambah fy xy dy sama dengan aproksimasi f x kali dx dy. Nah, pentingnya dz muncul dari kenyataan bahwa jika dx sama dengan delta x dan dy sama delta y masing-masing mewakili perubahan kecil dalam x dan y, maka dz akan berupa suatu aproksimasi yang baik terhadap delta z. Ini diilustrasikan pada gambar 5. Dan walaupun dz tidak kelihatan sebagai suatu aproksimasi yang baik terhadap delta z, dapat dilihat aproksimasi ini semakin baik jika delta x dan delta y-nya akan semakin kecil. Ini bidang aproksimasinya atau bidang singgung. Ini suatu fungsi z sama dengan fxy. Masuk ke contoh 3, misalkan z fxy sama dengan 2x kuadrat tambah xy min y pangkat 3. Hitunglah delta z dan delta z dan dz ketika xy berubah dari 2,1 menjadi 2,03 dan 0,98. Solusinya adalah delta z sama dengan f xy tadi dikurang f21. Perubahannya dikurang. Jadi kita masukkan ke fungsinya dengan mensubstitusikannya. Ini juga disubstitusikan ke persamaan ini sehingga didapatkan 0,779062 untuk deltanya, dan dz-nya itu fx xy delta x dikali fy xy delta y sesuai dengan definisi tadi. Kita masukkan saja menjadi 6x kuadrat plus y delta x tambah x min 3y kuadrat delta y pada 2x1 dengan delta x 0,03 dan delta y minus 0,02. Jadi dz-nya tinggal kita substitusikan ke sini dengan nilai tadi, jadi didapatkan nilai dz-nya itu 0,77. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.